ternyata alhamdulillah 1 bulan kemudian beliau akhirnya mendapat jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pertolongan sebesar 60 juta rupiah sesuai dengan jumlah utang beliau di rentenir. Dan beliau mengamalkan apa saja, nanti kita akan simak cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wat tabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga sahabat Winner semuanya selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Diselesaikan semua masalah-masalah sahabat Winner semuanya yang saat ini mungkin sedang memiliki masalah. Diselesaikan seluruh amanah-amanah hutangnya, baik riba maupun non riba, oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara-caranya. Dijadikan setiap kesulitan sahabat Winner semuanya menjadi kemudahan, dan dijadikan setiap kesedihan menjadi kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Winner semuanya, hari ini saya sudah bawa lagi satu buah seri testimoni dari sahabat Winner yang beliau selama 1 bulan ini ikut mendawamkan sholawat munjiat ba'da sholat fardu 11 kali, dan juga mengamalkan amalan melembutkan hati untuk bos beliau. Karena sekitar bulan lalu beliau memang ada sharing sama saya, minta bimbingan bahwa beliau minta pendapat akan menghadap sama bos beliau di tempat beliau bekerja. Beliau mau mengutarakan maksud beliau untuk meminjam uang karena beliau terinspirasi dari beberapa testimoni di video-video saya sebelumnya. Banyak sekali sahabat Winner yang mendapatkan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala melalui bos-bosnya gitu. Jadi beliau mencoba, karena selama ini beliau mengenal baik bos beliau yang beliau panggil Bu Haji. Beliau bulan lalu sebelum menghadap ke bosnya tersebut, beliau memang sempat curhat, minta pendapat dan minta masukan gitu. Saya sarankan untuk mengamalkan amalan melembutkan hati, dan ketika itu ya, seminggu sebelumnya mengamalkan amalan melembutkan hati, terus beliau ngadep sama bos beliau, ternyata tidak ada uang. Jadi bos beliau bukan menolak, hanya mengatakan untuk saat ini belum ada uang. Memang beliau sempat berkecil hati gitu, karena beliau berpikir kenapa sih pertolongan itu milik orang-orang di luar sana aja gitu, kok saya ini kayak susah sekali, apa mungkin karena dosa saya yang terlalu banyak. Dan ternyata alhamdulillah 1 bulan kemudian beliau akhirnya mendapat jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pertolongan sebesar 60 juta rupiah sesuai dengan jumlah utang beliau di rentenir. Dan beliau mengamalkan apa saja, nanti kita akan simak cerita beliau. Ini ada cerita beliau melalui chat WhatsApp ke nomor saya. Kita akan langsung bacakan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi Wiwin, saya mau kasih testi. Alhamdulillah hutang saya 60 juta lunas Umi. Ternyata benar kata Umi, Allah pasti tolong di titik terakhir. Saat saya hampir menyerah, pertolongan Allah datang Umi. Bulan lalu kan saya cerita pada Umi kalau saya sudah ngadep sama Bu Haji, bos saya kerja. Waktu itu Bu Haji bilang saat ini belum ada uang karena kondisi sepi sejak ada corona. Sempat lemes dan kehilangan harapan Umi, tapi sejak saat itu sampai kemarin saya baca terus amalan melembutkan hati. Amalan melembutkan hati Jatuh bangun saya semangati diri sendiri karena saya tahu Umi sedang tutup bimbingan. Betul, saya memang sedang menutup bimbingan Japri selama sebulan Ramadan. Tiba-tiba kemarin saya dipanggil ke ruangan Bu Haji pas jam istirahat Saya ditanya mau pinjam berapa, ini udah ada uang katanya. Ya Allah saya langsung nangis di situ. Saya dipinjami 60 juta bayarnya dipotong separuh gaji saya. Kata Bu Haji, biar separuhnya bisa saya pakai untuk hidup saya dan anak saya. Alhamdulillah, syukur Allah baik sekali sama saya Terima kasih banyak ya bimbingannya selama ini. Semoga Allah membalas kebaikan Umi, menjaga kesehatan badan Umi dan keluarga, amin. Oh iya
Selain amalan melembutkan hati, saya juga ikut riadah sholawat munjiat 11 kali setelah sholat fardu. Sudah sebulanan juga saya amalkan amalan ini, beneran takjub saya sama keajaiban sholawat. Masya Allah, tabarakallah. Jadi itu tadi cerita dari Mbak Dewi yang ada di Kota Pati. Beliau dekat sama saya. Nah, beliau seperti sahabat-sahabat winner yang lainnya, seperti sahabat UCR yang lainnya, ketika mau menghadap, mau meminjam kepada bos beliau mempergunakan wasilah amalan melembutkan hati. Karena gini, kenapa kita perlu memakai amalan-amalan tersebut? Karena bos ini adalah manusia. Manusia ini ada yang punya, jiwanya ada yang genggam, hatinya ada yang genggam, ubun-ubunnya ada yang genggam. Siapa? Ada yang punya. Siapa? Allah SWT. Jadi buat sahabat winner semuanya dimanapun berada, kalau misalnya mau berikhtiar meminjam ke siapa aja, ke bosnya, ke tetangganya, ke saudaranya, jangan jalan sendirian. Kalau kitanya jalan sendirian, jelas mungkin akan ditolak. Tapi kalau kita jalannya bersama pemilih orang yang kita tuju, siapa pemilih orang yang kita tuju? Rabb kita, Allah SWT. Dia adalah penggenggam jiwa orang yang akan kita tuju. Dialah yang berkuasa untuk melembutkan, untuk membuat keras atau membuat apapun itu, dia yang maha berkehendak. Jadi minta izin dulu sama yang memiliki. Insya Allah kalau kita minta izin dulu kepada yang memiliki, ya, kepada yang maha memiliki, insya Allah kita tidak menjadi manusia yang songong. Jadi kita pakai wasilah, kita bertawasul dulu dengan namanya Rasulullah, yaitu bersolawat tadi itu. Dan amalan melembutkan hati ini isinya adalah solawat dan ayat suci Al-Quran, tidak ada lain. Al-Fatihah 7 kali, solawat Nabi 1 kali, setelah itu baca lagi solawat munjiat 100 kali. Jadi isinya adalah bacaan-bacaan yang mulia, bacaan ayat suci Al-Quran, bacaan solawat, yang mana solawat tersebut kita jadikan wasilah untuk kita bertawasul kepada Allah SWT, yang itu semua menyebabkan datangnya keredoannya Allah kepada kita. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, kita minta apa? Kita minta supaya dilembutkan hati Bu Haji ini. Allah lembutkan hatinya. Makanya Bu Haji dengan segala kelembutan hatinya mau meminjamkan uangnya sebesar 60 juta rupiah kepada Mbak Dewi ini tadi. Dalam kondisi COVID seperti ini loh ya teman-teman, tidak mudah. Jangankan 60 juta, 60 ribu saja dalam kondisi COVID seperti ini, mungkin sangat jarang orang-orang di sekitar kita yang meminjamkannya kepada kita. Jadi buat teman-teman semuanya, sudah banyak sekali video-video saya yang sebelumnya amalan melembutkan hati. Sahabat winner boleh silahkan amalkan. Saya ijazahkan itu secara online. Silahkan diamalkan. Banyak sekali komen-komen yang menanyakan, apakah bisa saya amalkan untuk suami saya yang pergi meninggalkan saya? Bisa, insya Allah. Semua berkat rahmatnya Allah. Untuk orang tua yang mungkin yang berhati keras, yang dulu pernah ada UCR 1 kalau nggak salah, ibu beliau itu tidak mau dibawa ke rumah sakit, sakitnya keras tapi nggak mau dibawa ke rumah sakit. Akhirnya beliau riadoi, Mbak Marni dari Blora itu kalau nggak salah, beliau riadohkan ini amalan melembutkan hati. Tidak lama malamnya si ibu sendiri yang malah justru minta dibawa ke rumah sakit gitu. Karena apa? Ya itu tadi, ibu ini tuh ada yang genggam jiwanya, ada yang genggam hatinya, minta kepada pemilih hati beliau, siapa? Allah SWT. Kalau kita ngomongnya ngomong aja begitu ya dengan lisan kita, ya mungkin akan berat, akan susah. Tetapi kalau kita ngomongnya, kita minta tolong sama Allah SWT, insya Allah akan Allah mudahkan. Termasuk dengan konflik-konflik dengan siapapun aja. Dengan teman kerja, dengan bos, dengan kedua orang tua, dengan saudara, dengan suami, istri, anak. Silakan diamalkan amalan melembutkan hati. Karena insya Allah amalan ini adalah amalan yang berisi ayat-ayat suci Al-Quran dan juga sholawat kepada Rasulullah. Tidak ada amalan yang lain. Bukan amalan yang aneh-aneh, pengasihan dan segala macam, tidak seperti itu. Ini amalan-amalan yang bersumber dari Al-Quran dan sholawat. Silakan teman-teman amalkan. Dan tadi untuk sahabat kita ya, Mbak Dewi ini, selain mengamalkan itu, beliau juga untuk menarik rezekinya, beliau amalkan sholawat munjiat 11 kali setelah sholat fardu. Yang teman-teman saya rasa sudah pada hafal semuanya untuk lafadznya ya, sholawat munjiat. Kalau misalnya teman-teman masih belum hafal, bolehkah sambil membaca buku sholawat? Boleh. Bolehkah sambil membuka teks di handphone? Boleh, silakan. Saya juga di awal-awal saya belum hafal sholawat munjiat ini, saya baca buku.
Jadi sekitar 3 hari saya baru hafal sholawat ini. Saya baca terus sehari waktu itu 65 kali. Jadi di hari ketiga saya sudah hafal, alhamdulillah. Saya senang sekali membaca sholawat ini. Jadi teman-teman yang belum hafal jangan berkecil hati. Memang kalau dilihat sekilas kayak panjang ya lafadznya, tapi sebetulnya kalau sudah dibaca dan sudah mengena di hati, itu enak banget. Dan hafalnya insya Allah cepat ya teman-teman. Jadi boleh sambil baca. Kalau misalnya lafadznya mau didengerin, saya ada di video-video sebelumnya, saya ada baca sholawat munjiat, bacanya seperti apa. Silahkan sambil disimak, sambil dibaca bukunya. Semoga teman-teman bisa segera hafal untuk yang belum hafal. Kalau yang udah hafal, diistiqomahkan terus. Setelah sholat fardu minimal 11 kali, kalau mampu 40 kali. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video sharing kali ini. Semoga bisa menambah motivasinya teman-teman untuk lebih istiqomah mengejar ridhonya Allah. Karena kalau Allah sudah ridho terhadap diri kita, insya Allah, jangankan sesuatu yang kita minta, yang kita tidak minta pun Allah akan cukupkan untuk kita. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.